warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati, PP Angkatan 7. Kali ini akan melaksanakan supervisi coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Trisni, CGP saya di Angkatan 7, kebetulan PP-nya saya. Kebetulan hari ini coachingnya Ibu Nini, teman sejawat yang diimbaskan pembelajaran KSE, berdiferensiasi dan berpihak pada murid. Oleh karena itu, silahkan kepada Bu Trisni untuk memulai proses coaching. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santai saja Bu Nini. Saya tidak menginterogasi Bu Nini, jadi santai saja. Oke, begini Bu Nini, ini longgar nggih? Insya Allah nggih. Jadi semoga tidak mengganggu waktunya Bu Nini. Jadi kita hanya akan sharing-sharing saja Ibu. Jadi nanti saya berharap saya juga dapat banyak ilmu, kita saling berkolaborasi lah gitu. Dari awal kan dulu saya sudah bersama dengan Bu Nini di ruang 0 itu terkait ilmu guru penggerak. Kemudian juga saya sudah pernah melakukan pengimbasan tentang pembelajaran di kelas. Nah, kemudian saya juga sudah mencoba untuk masuk di kelasnya Bu Nini waktu itu pada tanggal 15 Juni gitu kalau nggak salah. 15 Juni di kelas 10 di kafe di ruang 8 nih. Nah, harinya Senin. Setelah saya masuk, jenengan juga sudah melakukan pembelajaran. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Ya kita ini santai aja setelah ya kita dengan rutinitas pembelajaran setiap hari. Saya dengan Bu Nini juga jarang ketemu. Bu Nini kan posisinya di ruang guru, udah saya di sini. Kira-kira nanti yang ingin Ibu dapatkan dengan saya percakapan kita hari ini pengen apa, Bu? Yang jelas ya Bu Trisni, karena kemarin Bu Trisni sudah ikut saya mengajar di kelas, sebagai observer, jadi saya mengharapkan saya mendapat masukan. Oh gitu. Iya, terkait dengan pembelajaran yang sudah saya terapkan, mungkin ada masukan, ada perlu perbaikan atau dari segi kekurangan. Jadi saya juga mohon masukannya agar pembelajarannya nanti lebih baik, pembelajaran yang bisa menciptakan keberpihakan pada siswa. Jadi tujuannya Bu Nini tadi agar Bu Nini mencapai pembelajaran yang baik dan berpihak kepada siswa. Coba Bu, sekarang di jenengan rasa-rasa, Ibu kan sudah sangat berpengalaman sebenarnya. Ya sudah berpengalaman mengajar, sudah berapa tahun ini Bu? 10 tahun. Nah, 10 tahun bukan waktu yang singkat ya. Jadi sudah 10 tahun dengan berbagai karakter anak-anak yang berbeda-beda. Saya yakin kok sebenarnya Bu Nini itu pernah mengalami di mana pembelajaran itu sangat menyenangkan buat Bu Nini dan anak-anak. Pernah nggak Bu? Ya pernah Bu. Iya. Pembelajaran yang menyenangkan itu berarti menurut saya ya. Ketika antara guru dan siswa itu bisa memposisikan dirinya masing-masing. Dirinya masing-masing. Jadi kalau yang namanya guru itu kan hanya sebagai fasilitator. Sedangkan siswa itu kan pelaku dalam pembelajarannya. Nah, gitu. Jadi ketika siswa itu juga bisa memberikan sumbangsihnya dalam pembelajaran, berarti di situ kan pembelajaran itu akan terasa hidup. Ya berarti suasana belajar yang hidup ya Bu ya, yang ada di kelasnya panjenengan. Jadi begini Bu, dari 10 tahun dengan sudah mengajar, kemudian kemarin ada pengimbasan dari saya selaku guru penggerak, kemudian Ibu juga masuk di kelas saya waktu saya mengajar, kemudian juga Ibu sudah mencoba untuk melakukan apa yang Ibu rasakan saat mengajar kemarin Bu? Yang terakhir yang saya masuk pas tanggal 15 Juni itu apa yang Ibu rasakan? Yang jelas itu pembelajaran yang menggunakan metode yang baru. Menggunakan metode yang baru. Metode apa itu Ibu yang gunakan? Secara kalau dikatakan metode baru karena memang saya itu belum pernah mengajar dengan metode yang seperti itu. Yang dari mana, awal. Yang mana? Yang menurut Ibu baru tak kemarin? Baru itu menanyakan bagaimana perasaan siswa hari ini. Oh gitu, KSE gitu itu namanya. Jadi emosinya anak jenengan tanyakan di awal pembelajaran. Dan ternyata membangkitkan minat siswa. Ada
kayak siswa itu dihargai. Saat ini pasangan saya itu baru seperti apa toh, ternyata Bu Nini mau tahu. Mau gitu. tahu ya, berarti diperhatikan Iya. ya. Anak merasa diperhatikan sehingga menjadi suasana kelas itu menjadi hidup gitu Iya. Ibu. Jadi Iya. kalau tidak salah kemarin tuh jenengan itu menanyakan tentang kondisi emosional itu di awal pembelajaran Iya, di awal ya, karena pembelajaran. memang tujuannya untuk Memotivasi siswa memotivasi siswa untuk menghidupkan pembelajarannya tadi. pembelajaran. Nggih. Jadi menurut Ibu pembelajaran kemarin itu sudah banyak beberapa hal yang baik ya. Masih ingat Bu hal-hal baik apa yang jenengan sudah mampu tampilkan di pembelajaran kemarin Bu? Selain tadi ada sudah muncul emosinya anak, iya. jenengan tanya sehingga anak, oh aku digatek Bu guru loh gitu Iya. kan. Itu selain itu masih ada lagi nggak Bu? Masih Bu. Kemarin di bagian inti kan. Oh, di bagian inti. Saya Iya. mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, berdiferensiasi, nggih. Mantap Bu. Diferensiasinya Ibu kemarin kalau tidak salah lihat itu pakai video juga yang dikirim di Classroom Google Classroom. Iya. Dan ternyata anak lebih antusias. lebih antusias, luar biasa Bu. Jadi Ibu sudah menerapkan pembelajaran baru dan itu belum pernah selama ini berarti kan ya? Belum. Pembelajaran berdiferensiasi ya, diawali dengan pertanyaan tentang emosinya anak. Nah, setelah jenengan menerapkan itu anak juga antusias. Kemarin saya juga masih lihat kelasnya Ibu tuh kayaknya dibuat sistem apa itu Bu? Yang apa? Oh, kemarin Iya. bentuk kelompok itu Nah, ya. kira-kira menurut kelompok menurut Ibu bagaimana itu? Kalau sistem kelompok itu kan ketika saya mau membentuk kelompok itu saya menanyakan, ini Iya. kelompoknya ini yang milih atau pilih sendiri. Oh iya, gitu luar kan. biasa. Iya. Iya. Terus Akhirnya, akhirnya siswa kan milih sendiri. kelompok sesuai Iya, keinginan sesuai anak keinginan ya, Bu, ya. anak. Silakan Iya. milih teman belajar sesuai dengan keinginan Keinginan anak. anak. Milih Iya. teman yang di belakang atau Oh, yang gitu. dekat dengan tempat duduknya. Duduk, boleh gitu. gitu, nggih. Nggih. Saya melihat memang pembelajaran Bu Nit kemarin tuh pas tanggal 15 Juni sudah banyak ini ya, melibatkan anak, juga berpihak kepada anak, terbukti dengan awal emosi, kemudian diketahui emosinya, kemudian setelah anak tertata, kemudian juga ada kelompok, kemudian kelompoknya aja dibuat sesuai dengan pengen suka yang mana, dengan berpantau dengan siapa gitu. Itu luar biasa sekali Bu, dan saya melihat itu salah satu hal yang menjadikan pembelajaran di suasana belajar kemarin itu benar-benar menyenangkan bagi anak. Nah, kira-kira Bu, setelah jenengan selesai mengajar tuh kalau diingat-ingat tuh ada nggak ya Bu, kira-kira saya kok masih gagal ya, kok ada yang kurang ya di pembelajaran saya itu di bagian mana Bu? Jenengan bisa ingat ulang karena tanggal 15 Iya, ya Bu, ini udah sudah lumayan. tanggal lumayan deh. Iya Bu, untuk kekurangan pasti ada ya kalau Iya. menurut saya. Iya. Kalau dari saya sendiri mungkin Iya. saya kurang representatif di kelasnya itu dalam penggunaan sarana dan prasarana. Prasarana. Ya. Mungkin lebih bagus itu kalau pembelajaran pas waktu saya memutar video itu harusnya pakai LCD terus ada sound systemnya. Oh, ada sound gitu, systemnya. harusnya, tapi kan Iya. kemarin belum gitu loh. Belum. Nah iya. Tapi sebenarnya di SMK ini ada ya Bu Ada, fasilitas ada, itu, iya. cuman belum termaksimalkan. Belum bisa memaksimalkan Oke. kemarin pas waktu di kelas. Iya. Kira-kira Bu, dari kekurangan itu nanti kedepannya bisa nggak itu dimaksimalkan Bu? Bisa. Oh bisa sekali. Iya. Berarti kan sebenarnya jenengan juga sudah punya potensi Iya. ya untuk mengoperasikan antara LCD dengan menggunakan, proyektor iya, dan lain proyektor sebagainya. sound system. Jenengan sudah cakap kan? Insya Iya, Allah. berarti cuman kemarin mungkin lupa ya Bu? Iya. Karena nggak pakai sound di kelas. Kemarin ya. Iya. Akhirnya kan saya mengambil triknya kan siswa tak suruh mutar videonya sendiri Sendiri-sendiri. di classroomnya. Di classroomnya, Iya. tetapi siswa yang lain mungkin nggak tahu ya apa aja yang diputar di kelompok selain gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau nanti jenengan ke depan rencananya mau memaksimalkan LCD dengan menambahkan sound sehingga sound itu bisa terdengar di Iya, satu satu kelas, kelas. itu akan semakin membuat kelas jenengan semakin hidup. Iya. Dan anak-anak pusat perhatiannya mungkin Kan juga lebih, iya. iya, Semua terpusat di depan. terpusat di depan. Kalau kemarin masih kelompoknya Iya, di kelompoknya sendiri-sendiri. Iya, betul Begitu. sekali Bu, luar biasa.
Jadi Bu, kira-kira dengan jenengan sudah menerapkan sosial emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu sudah sangat luar biasa. Kemudian juga Ibu memanfaatkan Google Classroom, kemudian juga memanfaatkan LCD, walaupun sedikit ada kekurangan kemarin tidak tampil. Nah, kira-kira Ibu tadi sudah mau menjalankan, nanti saya akan maksimalkan di soalnya itu gitu ya Bu ya. Kira-kira itu nanti mau diterapkan kapan Bu? Diterapkan untuk pertemuan selanjutnya. Oh selanjutnya, berarti secepat itu ya Bu ya, karena memang tidak terlalu ribet gitu ya Bu ya. Jadi nanti pada pertemuan selanjutnya Ibu akan melakukan pemanfaatan LCD bersama dengan soalnya secara maksimal. Saatnya jam ke-6 Kira-kira dimulai. saat pembelajaran jenengan kan dari segi prasarana tadi ya Bu ya, ada nggak terpikir di Bu Nini, kira-kira kan di sekolah kita itu kan ada MGMP nih Bu. Ada. Nah, kemungkinan nggak nanti pembelajaran Ibu biar semakin menyenangkan tuh ada kolaborasi dengan rekan sejawat Ibu? Bisa ya. Di sini biasanya Bu Nini dengan siapa ini rekan sejawatnya ini? Kalau rekan sejawat biasanya saya sama Bu Ana. Oh sama Bu Ana. Iya. Beliau kan juga ya Bu, Iya. masih muda. Masih muda, Iya. terus beliaunya kan juga banyak ngajar di kelas 10 Kelas sama, 10 iya. sama. Jadi pengalamannya juga hampir hampir sama. Jadi nanti kalau mau meningkatkan itu akan semakin bagus ya. Jadi luar biasa Ibu. Rencana Ibu akan dilakukan pada pertemuan yang terdekat ini gitu ya, dengan memanfaatkan soundnya. Kemudian juga Ibu akan melakukan kolaborasi dengan Bu Ana yang juga sama-sama ngajar kelas 10. Saya melihat memang pembelajaran Bu Nini juga sudah sangat luar biasa Ibu. Silahkan diteruskan dan bentuk kolaborasi nanti dengan Bu Ana. Saya berharap nanti juga ada tahapannya penjadwalan, walaupun tidak secara khusus, misalkan 2 bulan sekali atau apa, saling sharing lah jenengan dengan Bu Ana itu pasti bisa ya. Selama ini sudah ya Bu ya itu ya. Sudah. Iya, karena apalagi posisi tempat duduk jenengan kan Dekat, dekat sekali dengan Bu Ana, jadi tidak perlu janjian, tidak perlu butuh waktu tempat khusus gitu untuk bisa ya. Begitu Bu Nini. Jadi bagi saya memang pembelajaran jenengan sudah sangat luar biasa, diteruskan dengan segala keunikan anak-anak kita nikmati. Tidak ada tujuan lain bahwa pembelajaran kita adalah untuk berpihak kepada anak. Tetap semangat ya Ibu, walaupun dengan anak SMK yang luar biasa. Itu Bu Nini, terima kasih atas waktunya. Saya juga jadi dapat ilmu. Ternyata memang untuk pembelajaran itu dengan kita menyiapkan emosi anak itu ternyata seperti yang Bu Nini sampaikan tadi, bahwa dengan anak siap secara emosi itu menjadikan mereka jadi semangat dalam belajar. 3T atine gitu ya Bu, yang luar biasa. Anak-anak kan butuh perhatian. Betul ya, betul. Jadi perhatian itu tidak harus ngasih coklat. Iya. Hanya sekedar ditanya apa kabar hatinya hari ini, ternyata anak sudah merasa sangat bahagia, butuh perhatian itu gitu ya. Terima kasih sekali Bu Nini atas waktunya. Semoga kita bisa saling terus bisa kolaborasi. Saya juga bisa dapat ilmu dari Bu Nini dan saya hanya bisa berbagi yang saya punya saja gitu ya Bu. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya Bu, langsung saya hasil observasi saya, proses coaching antara Bu Nini dan Ibu Trisni pagi hari ini. Pertama akan saya sampaikan kepada coach kita Bu Trisni. Hari ini saya mengamati bahwa Ibu Trisni sudah menggunakan Alur Tirta, di mana coaching itu harus memenuhi tujuannya apa, identifikasi tentang masalah yang ingin ditingkatkan Bu Nini dalam pembelajaran kemarin apa, dengan merefleksikan yang sudah baik ditanyakan, kemudian yang kurang apa, yang kedepannya juga sudah rencana aksinya. Rencana aksinya ini nanti karena kemarin soundnya masih kurang, nanti mau kalau pembelajaran lagi akan memperbaikinya kapan, sejak kapannya, kemudian tanggung jawab. Nah, jadi semua ini adalah menjadi tanggung jawab, memfasilitasi ini adalah sebagai guru yang diobservasi. Bu Trisni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memicu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi coachingnya, yaitu Bu Nini.
Terima kasih sekali Bu Trisni. Kemudian kepada Bu Ninik sebagai coach sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan gak berdele-dele, langsung tutup poin, langsung jujur apa adanya. Kemudian ternyata baru pengalaman pertama kali. Jadi memang pembelajaran itu tidak harus langsung materi, tapi menyiapkan Emosi ya. Semoga ini menjadi pengalaman Bu Nini. Kemudian saya berikan kesempatan Bu Nini untuk berbicara bagaimana kesan-kesannya di coaching hari ini. Rasanya di coaching sama teman itu gimana? Perasaan saya hari ini, ternyata saya pikir yang namanya coaching itu apakah saya dihakimi ya? Nah, beda. Ya. Oh, ternyata yang namanya coaching itu kita saling berbagi pengalaman. Iya. Terima kasih sekali Bu Nini akhirnya sudah menyimpulkan sendiri bahwa coaching itu seperti ini. Kita itu setara, kita itu sama-sama meningkatkan kompetensi, kemudian menemukan kemarin yang kurang apa, kita menyadari diri kita dan ingin meningkatkan lebih baik lagi. Terima kasih, saya sebagai PP Angkatan 7, PP-nya Bu Trisni Nodidayati. Mudah-mudahan semua ini berlanjut dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. SMK Pasti bisa. bisa.